Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan ini Molar kali ini memperbarui lagi untuk produk-produk yang sebelumnya udah pernah rilis ya. Kalau dulu ya kita udah pernah nge-review juga untuk hot gun cordless dari Molar. Kali ini ya dia rilis untuk generasi yang terbarunya lagi. Di sini ada MLR Strip CHG 20880U ya, atau menandakan ini adalah package pembelian unit only ya. Kalian bisa dapatkan dengan harga di 300 ribuan. 20 volt ya kan. Nah, di sini voltasenya 20 volt ya, powernya di 880 watt, blow speednya di 170 sampai di 210 per menit ya, dan temperaturnya dia bisa sampai di 300 sampai di 500 derajat Celcius ya. Kalau menurut gua udah cukup ya untuk sekelas ya hot gun cordless. Nah, ya. Nah, ini dia kita langsung buka aja. Memang Molar selalu berinovasi terus ya. Ini gue suka banget. Dan di sini udah ada manual book dan kartu garansi selama 6 bulan dari Molar. Nah, ya. Nah, ini dia nih ya. Ini dia. Birunya tampil beda ya. Nah, Bang, kira-kira ini baterainya irit apa kagak, Bang? Jangan tanya irit. Ya, ini vakum, gerinda, jangan ditanya irit. Kalau pengen irit beli aja boran terus nyekrup apa itu ya, plywood ya. Mungkin kurang lebih kalau zaman dulu waktu baru-baru banyak yang cordless ya. Wah, boros Bang baterainya Bang. Gue punya boran seminggu ya kan kagak habis baterainya. Ya iya, ngebor apaan? Ngebor kertas ya mungkin ya. Yang kagak aja malih. Nah, jadi begini ya. Ini dia tampil beda secara keseluruhan. Nah, tampil beda kayak gimana, Bang? Ya, nah ini dia ya, gua jelasin dulu. Nah, ini kita akan coba ya. Di sini ada baterai dari Molar generasi ketiga ya, yang sudah memiliki indikator baterai. Nah, di sini nih guys, ini adalah generasi pertamanya ya. Nah, ini Molar dengan tipe MLR Strip CHG 20800 ya. Nah, ini dia ya. Sama-sama lu bisa lihat ya, warna birunya memang tampil beda ya, dan ini juga baterai beserta generasi yang apa ini ya, generasi yang dulu juga ya, yang sudah ada generasi indikator baterai. Kalau yang zaman dulu dia belum ada indikatornya, yang pertama banget. Nah, ini gue sampai titik ini gue masih pakai ya, sampai di titik ini gue masih pakai. Dan kalau kita komparasikan dengan ini ya, memang udah agak jauh berbeda ya. Dari mulai baterai dia sudah ada rubber ya, dan di sini rubber yang ada di sini dia lebih soft ya, lebih terasa lembut ya. Nah, beda kalau yang ini dia tipenya bukan pedal ya. Ini dia tipenya pedal switch ya. Kalau di sini dia slide ya. Nah, jadi dan dia matinya dia posisinya seperti kayak ada apa ya, jeda ya seperti itu. Dan ini ya. Nah, dia di slide ya. Nah, dia sama-sama punya dua speed low dan high. Nah, kalau kita lihat dari posisi panjang, memang ini terlihat lebih compact. Ini memang terlihat agak lebih panjang. Nah, dan di sini yang gue suka adalah apa? Molar kali ini memberikan di sini sudah ada hook ya. Nah, jadi di sini hook nih. Jadi teman-teman kalau misalnya di ketinggian atau misalnya lagi posisi masang stiker yang istilahnya di atas di tangga ya, meletakkannya bingung, ini cukup digantungin di belt aja ya. Kalau teman-teman misalnya pakai apa ini tas kerja yang di pinggang, nah ini juga kan bisa kita sangkutin ya. Nah, ini juga enak ya. Nah, seperti itu. Dan di sini dia beda yang tadi gue bilang ya. Di sini dia sudah apa namanya tipenya dia sudah pedal switch gini ya, atau kita sebut trigger lah ya. Nah, terus dia di sini sudah ada safety-nya ya. Safety-nya jadi kalau teman-teman tarik ini nggak bisa. Dan di sini ya, ini di triggernya gue agak heran dia dikasih rubber di ujungnya. Ini agak menarik juga, mungkin nggak, biar nggak licin kali ya. Nah, jadi kita tarik ya di sini sama aja seperti safety pada yang lainnya seperti circular saw dan yang lain-lain. Nah, ini kita tarik slide ke sini, baru kita tarik triggernya. Nah, setelah kita tarik triggernya kita lepas aja. Nah, ya sorry. Nah, jadi setelah kita tarik ya, setelah kita tarik seperti ini. Nah, ini pengamannya teman-teman lepas. Nah, setelah dilepas seperti ini dia sekaligus untuk ngelock ya. Jadi triggernya ke lock. Nah, lalu dia ada dua speed ya. Dia ada speed low dan high ya, dan pengaturannya dia sudah ada di belakang ya. Nah, ini adalah yang kalau start pertama kali hidup dia ada di low ya. Lalu kita ya pencet ke yang high, dia akan naik ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia udah di high ya, udah di high. Nah, nanti ini udah limit ini. Udah limit ya. Jadi dia udah nggak bisa naik lagi. Jadi dia seperti udah ada cuma hanya dua speed ya, low dan high. Nah, setelah kita merilisnya ya, teman-teman cukup tinggal tarik aja pokoknya ya. Mau pencet di sini, mau pencet di sini ya. Baik di kiri ataupun di kanan, tinggal dipencet aja ya, dia akan melepas ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, terus sama-sama dia sudah dilengkapi dengan walk light, tapi bedanya memang ya walk lightnya ini dia menghadap ke depan, yang ini menghadap ke atas. Nah, ini nih yang memang kalau menurut gua mungkin ada poin yang menurut gua harus gua sampaikan ya. Nah, kenapa desainnya ini ke atas? Jadi derajatnya itu 90 ya. Pada saat kita memakai ya, kalau menurut gua ini cahayanya, pencahayaannya kurang dapet ya. Kalau ini ya
Memang kalau secara pencahayaan ya, ini gue lebih suka generasi terbaru. Tapi kalau dari positioning lampu, gue lebih suka yang lama karena memang derajatnya berbeda ya. Yang dimana dia seperti agak tidur di 45 derajat, ini dia di 90 derajat ya. Mungkin cuma itu. Tapi kalau overall desain dan lain-lainnya ini gue suka ya. Nah, oke, langsung kita cobain aja yuk. Kira-kira panasnya seperti apa? Gue mau coba kira-kira manasin edging. Apakah dia kuat atau tidak? Nah, ini untuk speed satunya ya, teman-teman ya. Di 54 untuk speed satunya. Ya. Nah, kita naikin ke speed 2-nya. Nah, kita waiting beberapa waktu dulu sebentar. Ini kita kalau mau dapat maksimal harus lama ya. Jadi harus lama ya sampai nunggu dia dulu yang pastinya. Tidak bisa terlalu cepat ya. Nah, kita wait dulu. Oke. Ini sudah udah mulai membara, udah 100 lebih ya. Kita tetap tunggu. Udah mulai 141 ya. Tapi memang angkanya terus berubah ini. Nah, udah mulai 185 ya, karena positioning lasernya ini agak susah untuk menempatkannya. Jadi memang harusnya pengetesannya harus kalau mau di-scan seperti ini harus terlihat dulu sih. Posisi nyeken lasernya ini harus tepat ya. Kalau nggak tepat ya dia beda untuk membacanya. Oke. Langsung kita coba aja ya. Tadi terakhir di 180 udah dapet ya. Oke, langsung kita tes aja. Nah, jadi ini yang pertama ya, kita memang tombol ini kita tekan dulu ya, tekan ke arah sana ya. Ini seperti safety trigger memang. Jadi kita tarik ke sini, lalu kita tarik ya. Nah, ini terus kita lepas. Nah, dia akan mengelok posisinya ya. Jadi kalau untuk merilisnya kita tarik aja ya. Cukup, cukup kalau mau merilisnya kita cukup pencet lagi di bagian sini ya. Dia nanti akan ke depan dan dia bisa juga dari arah sebaliknya ya. Kita tarik, tekan, tarik triggernya ya, habis itu kita lepas. Nah, nanti merilisnya sama, kita tinggal pencet aja ya, dia ke depan. Oke, nah lalu di sini ya, setelah kita hidupkan seperti ini, nah di sini dia ada low dan high ya, kita bisa pencet. Ini adalah posisi yang low. Nanti kalau kita mau high kita pencet sekali, nah, dia naik ya, lebih tinggi ya. Oke, nah ini dia hook yang tadi gua katakan ya. Nah, ya, menarik sekali. Oke. Ini di sini ada ini bekas pemasangan dengan menggunakan mesin edging. Ini kita coba panaskan. Ini edging ya, edging PVC ya. Nah, oke. Jadi kalau kita sebut panas ya, memang panasnya ya sudah cukup ya untuk satu buah ya hot gun cordless ya, seperti itu. Dan ini selama gua pakai produk dari Molar ya. Nah, ini memang gue pakai biasanya untuk memasang edging, membantu memasang edging ya, dan memasang stiker ya, dan yang lain-lainnya. Ini kepake banget ya, karena memang kalau terlalu panas juga agak susah ya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita panasin ya. Nah, ini edgingnya cukup tebal nih ya. Nah, ya, kita panasin. Ya, seperti ini. Oke, baik sekali ya. Nah, ya, ini panasnya udah cukup, dan ini di speed 2 yang di paling high. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin udah cukup membara ya, loh ya, menyala dia. Ini ya kalau mau bikin tato doang udah cukup ini ya. Nah, ya, mantap sekali ya, enak, ini enak banget ya. Panasnya udah cukup kalau menurut gua ya. Nah, ini panasnya udah cukup. Karena kalau hot mill ini adalah bekas pemasangan mesin edging, jadi cukup kita panaskan aja, karena lemnya kan lem hot mill, jadi lemnya akan kembali rekat sendiri ya kalau memang ada suhu panas yang kita kasih. Ya, ini udah enak banget, dan ini kita udah nggak usah pegang lagi triggernya ya, jadi cukup seperti ini aja ya. Nah ya, jika sudah ya, ini langsung kita pencet aja ya, dan ini enak banget ya. Memang kalau dari posisi panas ya, kalau menurut gue sama-sama dapet ya, kedua-duanya sama-sama ya, tapi memang kalau dari posisi mati gue lebih suka ini, jadi matinya lebih cepet ya. Nah, tapi gue nggak tahu kenapa kalau ini kan dia matinya agak lama, tapi kalau sedikit gue komparasikan dengan generasi sebelumnya ya, jadi kalau kita matikan seperti ini kita hidupin speed 1, ini kita hidupin ya. Oke. Nah, kalau ini kita matiin ya, nah dia harus waiting dulu. Nah, kalau ini ya, nah dia posisinya langsung mati. Nah, ini yang kalau gue lihat di sini ya, di sini dia 300 sampai
di 500 ya. Ini untuk derajat sorry. Oke, oh blow-nya di sini, oh iya benar. Makanya memang gini, ini kalau yang gua rasakan dia di speed satunya dia udah 300 ya per menitnya. Kalau ini dia cuma 170. Jadi memang kalau dari tingkat kebisingan ini lebih bising. Ini lebih tidak bising ya secara desibel. Nah, karena memang jauh ya di blow speed-nya ini untuk yang generasi yang terbaru dia di 170 ya. Dan kalau di blow speed yang di generasi lamanya di 300 dan selanjutnya di speed 2-nya yang ini cuma hanya di 210 ya. Nah, untuk di sini blow speed-nya dia ya untuk yang di speed kedua dia di 500. Jadi memang berbeda ya. Speed satunya dia aja nggak bisa ngejar speed satunya ini ya. Sorry, speed 2-nya ini nggak bisa ngejar speed satunya ini ya. Ini tapi bukan berarti panas yang tidak tersampaikan dengan baik ya. Tetap kalau panas di sini sama-sama temperaturnya maksimalnya dia di 500 ya derajat Celcius. Jadi sama-sama ya. Jadi bukan berarti ya, tapi gini, Bang, lebih baik enakan niupnya yang kenceng apa yang pelan? Ya tergantung teman-teman mau manasin apa. Kalau misalnya kita main stiker, main kaca film, gue lebih suka yang apa namanya daya tiupnya rendah ya supaya ngaturnya lebih enak. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang fast, yang cepet ya untuk memanaskan, nah ya teman-teman harus butuh yang blow speed-nya yang tinggi ya seperti itu. Nah, jadi makanya kalau teman-teman bisa dengar ya, di sini speed 1 ya, kita masukin ke sini speed 2 aja ya. Nah, suaranya masih tetap kencengan ini ya, karena memang berbeda ya. Tapi kalau misalnya dari masalah apa namanya durability ya, jujur kalau durability gua nggak mau ngomong ya, karena ini sampai di titik ini kita masih pakai dan ini terkadang waduh alat ini bener-bener antah berantah kadang-kadang di mana aja geletak. Wah, coba aja lihat ya, ini fisiknya udah wah ya, tapi masih cakepan ini daripada Bayu sih ya. Makanya kan Bayu belum kawin-kawin ya sampai sekarang. Oke guys ya, semoga video ini bermanfaat dan inilah mungkin apa namanya nggak apa-apa ya. Terkadang ada beberapa inputan positif yang kedepannya mungkin nanti bisa akan diperbaiki untuk Molar itu sendiri ya. Tapi mungkin kalau overall kalau menurut gua ya desainnya gue lebih suka ini ya, desainnya gue lebih suka ini lebih kelihatan menarik ya, lebih kelihatan mewah juga dan apalagi tombol di belakang, hook-nya, belt clip-nya ini gue lebih suka ya kan. Tapi mungkin yang gue nggak suka tadi cuma hanya for just lampu aja. Kalau untuk si blow speed-nya gue nggak jadi masalah ya, gue nggak jadi masalah, fine-fine aja kalau menurut gue karena memang kebutuhan gue ya justru memang sebetulnya yang blow speed-nya rendah ya, nah, supaya bisa buat ngaturnya lebih enak ya. Tapi silahkan teman-teman pilih ya. Nah mungkin untuk saat ini untuk generasi yang lama tetap masih ada tapi ya pastinya ya nanti akan lambat laun akan tergerus habis dan pasti akan digantikan dengan generasi yang baru. Itu sudah mutlak ya. Oke ya mungkin dari gue cukup sekian. Buat teman-teman yang kepengen produk tersebut ya silahkan langsung klik aja ya di layar kacanya ya. Sudah ada nanti kira-kira kepengen langsung diklik aja ya. Gue Gugun bersama Bayu ya, di follow juga untuk sosial medianya Molar ya. Ada Molar Profesional di Instagram dan ada Instagram gue juga ya. Ada Facebook gue juga dan ada TikTok gue juga dan pastinya ada juga Shopee videonya G3 Channel ya. Langsung gue pamit undur diri aja, jangan lupa di follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.